Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah perkembangan peserta didik yang terdiri dari Nabila Faradibah, Sabila Aprilia, Wulan Febrianti, dan saya sendiri Muhammad Fajar Ramadan. Pada hari ini kelompok kami akan memaparkan materi tentang karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada A. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan fisik. Kelainan fisik disebabkan oleh sakit yang diderita, terluka, ketidakseimbangan metabolisme, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Ada juga gangguan fisik yang merupakan gejala dari gangguan saraf. Kelainan saraf menimbulkan kesulitan pada koordinasi gerak serta mengubah pandangan anak tentang dunia. Anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan arah perjalanan. Karakteristik umum kesulitan yang dialami oleh anak-anak yang berkelainan fisik dapat dijelaskan atas hal-hal berikut. A. Kesulitan memproses. B. Kesulitan dalam memotivasi. Dan yang terakhir, C. Kesulitan berpartisipasi. Beberapa kelainan fisik diantaranya: A. Cerebral palsy, ketidaknormalan gerakan dan postur karena gangguan atau ketidakmatangan otak, oleh Denhoff 1966. Yang B. Ada spina bifida, gangguan saraf yang kebanyakan terjadi pada waktu kelahiran yang menyebabkan kelainan, mencakup kelumpuhan kaki dan kekurangmampuan mengontrol buang air kecil. Dan yang C. Ada epilepsi, gangguan sel saraf di otak yang menyebabkan kehilangan kendali atas satu atau lebih aspek-aspek dari kegiatan tubuh atau biasa disebut dengan kejang. B. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan psikis. 1. Hakikat anak berkelainan psikis. Keterbelakangan mental adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang mempunyai kesulitan-kesulitan dalam mengatasi masalah, memahami pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep, dalam mempelajari keterampilan-keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. 2. IQ dan ketidakmampuan intelektual. Menurut American Association on Mental Retardation atau biasa disingkat dengan AAMR, definisi ketidakmampuan intelektual menunjuk kepada skor IQ yang berada 2 standar deviasi di bawah mean pada tes intelijensi yang baku. Pemanfaatan IQ sebagai indikator kemampuan intelektual telah memberikan konsekuensi positif dan negatif. Bila dipahami sebagaimana mestinya dan digunakan secara hati-hati oleh ahli psikologi yang kompeten, tes IQ ini dapat memberikan estimasi yang berguna tentang potensi intelektual anak. Saya Nabila Faradibah akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga, peserta didik autis. A. Karakter anak autis. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara tetapi kemudian sirna. Anak tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain dan tidak mempunyai empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Pemahaman anak sangat kurang. Kadangkala anak mempunyai daya ingat yang sangat kuat, seperti perkalian, kalender, dan lagu-lagu. Anak mengalami kesukaran dalam mengekspresikan perasaannya seperti suka marah, mudah frustasi bila tidak dimengerti, dan dapat menimbulkan tantrum atau ekspresi emosi dalam bentuk fisik atau marah yang tidak terkendali. Memperhatikan perilaku stimulasi diri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar, mendekatkan mata ke pesawat TV. Yang D. Relasi pendidik dan peserta didik dalam setting pembelajaran autis. Pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi yang berlangsung secara multidimensional. Dalam konteks pembelajaran normal, interaksi yang terjadi tidak hanya melibatkan guru dan peserta didik, tetapi juga terjadi antara peserta didik dan antara peserta didik, guru, dan lingkungannya. Namun, dalam setting pembelajaran anak autis, interaksi yang dominan melibatkan guru dan individu anak didiknya, sebab pembelajaran untuk anak autis lebih bersifat individual. C.
Strategi pembelajaran anak autis. Pilihan strategi yang digunakan beranjak dari strategi individual sampai pada penggunaan strategi kelompok. Bagi anak yang telah menunjukkan adanya peningkatan kemampuan, strategi individual kelompok bagi anak yang menunjukkan strategi individual didahulukan sebab anak-anak autis merupakan individu yang sangat unik. Artinya, dalam penerapan baik menyangkut isi, metode, dan tahapannya sangat bervariasi disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Pembelajaran anak-anak autis ditunjuk untuk pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak mengenali diri dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. C. Karakter dan kebutuhan pendidikan anak berkesulitan belajar. 1. Filsafat pendidik bagi kelas khusus. Konsep ketidakmampuan belajar muncul sebagai bagian dari tantangan bahwa semua anak akan secara otomatis belajar pada saat mereka mencapai kesiapan dan kematangan. Anak-anak yang berketidakmampuan telah ditempatkan dalam kelas-kelas terpisah, dalam pembelajaran khusus, dalam kelompok-kelompok kecil, dan guru-guru yang terlatih secara khusus yang membantunya mencapai kemajuan atau progres. Johnson mengatakan bahwa anak-anak tidak memperoleh manfaat yang lebih daripada di kelas biasanya karena di kelas khusus lingkungannya ditunjukkan bagi anak-anak yang punya kekurangan. Hal itu menurunkan ekspektasi guru dan motivasi siswa. Guru-guru disemangati untuk membangun ekspektasi yang positif. Kedua, memodifikasi tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Tugas-tugas akademik dan proses pembelajaran dapat dipadukan dengan kesiapan siswa untuk belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Progres siswa dalam belajar dapat dimaksimalkan. Berikut beberapa modifikasi tugas untuk memfasilitasi perkembangan siswa. A. Modifikasi tugas disesuaikan pada kesiapan siswa. Sebagian anak mungkin tidak dapat mempelajari suatu sebagaimana yang diharapkan pada usia tertentu, tetapi mereka sebenarnya dapat mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang lebih mudah baginya bila materi tugas disesuaikan dengan kesiapan mereka untuk belajar. Maka guru telah memfasilitasi belajar anak itu. Ketercapaian tujuan pada tingkat yang lebih tinggi akan terjadi lebih cepat dan lebih lengkap bila kita lebih dulu mengajarkan latar belakang yang diperlukan. B. Modifikasi proses-proses tugas disesuaikan dengan gaya-gaya belajar siswa. Tugas-tugas yang diberikan harus sesuai dan sebaik mungkin bagaimana cara setiap siswa dengan ketidakmampuan belajarnya mempunyai cara unik yang akan memudahkan baginya dalam menyerap materi yang disajikan dengan cara khusus. Menurut Menckenbaugh tahun 1976, menyarankan 3 langkah modifikasi tugas, yaitu: pertama, manipulasi tugas. Temukan dalam keadaan apa seorang siswa dapat mendemonstrasikan kompetensinya. Kedua, mengubah lingkungan. Perhatian dan temukan apakah siswa dapat melakukan sesuatu dengan baik dalam suatu lingkungan ideal tempat dia belajar. Terakhir, berikan dukungan. Berikan dukungan dan bimbingan dalam mengerjakan tugas dengan menjelaskan bagian demi bagian, kemudian berikan umpan balik pada hasil belajar dari hasil tugasnya. 3. Sekolah inklusif. Dalam sebuah sekolah inklusif, seorang anak diharapkan untuk belajar dalam bertindak menurut keterampilan, kebutuhan, dan kemampuannya. Kurikulum harus fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Keunikan setiap anak merupakan landasan bagi pendidikan inklusif. Suatu sistem yang memungkinkan anak meraih optimalisasi potensinya. Sebagai pendidik tidak hanya membimbing anak dalam waktu yang relatif singkat dan padat dalam alur pembelajarannya,
akan tetapi membimbingnya sampai anak menemukan kemandiriannya. Pendidikan inklusif merupakan ideologi atau cita-cita yang ingin dicapai. A. Konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berangkat dari pemikiran bahwa hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling besar. Di Bakar Senegal tahun 2000 mereview bahwa pendidikan untuk semua harus mempertimbangkan kebutuhan mereka yang miskin dan tidak beruntung, termasuk yang berkebutuhan khusus. UNESCO 2000. B. Prinsip pendidikan inklusif. Dalam pembelajaran, konsep paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama. Belajar untuk dapat hidup bersama. Menurut Josen dan Miriam Skogen tahun 2001, menjabarkan dalam 3 prinsip, yaitu pertama, bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam suatu kelas atau kelompok. Kedua, bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas dalam memilih dengan sepuas hatinya. Dan yang terakhir, guru bekerja bersama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu, serta keperluan-keperluan pelatihan, dan bagaimana mengapresiasikan keberagaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Terima kasih Sabila. Baik, saya akan lanjutkan. Sementara itu, menurut Mulyono dalam Sri Wahyu Ambarwati tahun 2005, mengidentifikasikan prinsip pendidikan inklusif ke dalam 9 elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap classroom setting, tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran. Lalu yang kedua adalah interaksi promotif. Yang dimaksud dengan interaksi promotif adalah upaya untuk saling tolong-menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar. Yang ketiga adalah pencapaian kompetensi akademik dan juga sosial. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik, tetapi juga tujuan keterampilan bekerja sama. Yang keempat, pembelajaran adaptif. Ciri khas dari pendidikan inklusif adalah tersedianya program pembelajaran yang adaptif atau program pembelajaran individual. Selanjutnya yang kelima adalah konsultasi kolaboratif. Konsultasi kolaboratif adalah saling tukar-menukar informasi antara profesional dari semua disiplin yang terkait. Selanjutnya, yang keenam adalah hidup dan belajar dalam masyarakat. Semua siswa tidak peduli betapapun perbedaannya, harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Lalu, yang ketujuh adalah hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Keluarga merupakan fondasi tempat anak-anak belajar dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah. Kedua lembaga tersebut hakikatnya mempunyai fungsi yang sama, maka keduanya harus saling menjalin hubungan kemitraan yang erat dalam upaya memberdayakan semua potensi kemanusiaan yang ada pada siswa. Yang kedelapan, belajar dan berpikir independen. Sehubungan dengan karakteristik siswa berkesulitan belajar, maka guru perlu memiliki kemampuan untuk pemberian motivasi dengan menerapkan berbagai teknik, terutama yang berkenaan dengan manajemen perilaku. Terakhir adalah belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Selanjutnya, C. Prosedur pembelajaran yang inklusif. Program pembelajaran inklusif disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Prosedur yang ideal untuk mengembangkan program pembelajaran ini, sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO tahun 2004,
yang dimodifikasi kembali oleh tim Direktorat PLB dan ADP Norway memiliki 5 aspek, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim pembelajaran inklusif, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan, yang ketiga mengembangkan tujuan pembelajaran, yang keempat merancang pengembangan pembelajaran, dan yang terakhir adalah menentukan evaluasi kemajuan. Selanjutnya, 4. Penilaian bagi peserta didik berkelainan. Teknik evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, apakah melalui media tes tertulis, lisan, atau bersifat perbuatan yang ditampilkan dan dicatat melalui observasi guru. Untuk melakukan evaluasi, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran dalam setting inklusif yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang telah ditetapkan? Bagaimana cara kita bisa memperbaikinya? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah perubahan apa saja yang telah dilakukan. Ini progresnya ya, khususnya dalam pembelajaran. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Reta yang sudah memberikan tugas yang bermanfaat ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.